Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Salam jumpa kembali lagi di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mari kita belajar. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah semua hadir hari ini? Hari ini, yang tidak hadir, tanpa keterangan, Hamayu, Dolan, Karas. Sedangkan Mary sakit Ibu Guru. Mari kita belajar. Kompetensi kita di hari ini, kompetensi dasar kita masih membahas tentang menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baik, tujuan pembelajaran, siswa mampu menerapkan sikap perilaku jujur dan disiplin di lingkungan masyarakat dengan menjalankan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi minggu lalu yang kita pelajari adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam makna tata urutan perundang-undangan, jika anak-anak masih mengingat apa saja sih yang kita pelajari dari makna tata urutan peraturan perundang-undangan ini? Saya Ibu Guru, minggu lalu yang kita pelajari 3 topik. Ibu Guru. Baik, 3 hal tersebut apa saja? Pertama, peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan. Ketiga, fungsi peraturan perundang-undangan. Dari 3 hal yang disampaikan Paula masih ada yang belum lengkap. Oke, 1 yang diucapkan sama Paula, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peranan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, yang keempat, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, setelah tata urutan perundang-undangan di Indonesia, kita pelajari juga tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Di sini, hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Terdapat 3 unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Nah, 3 unsur mutlak tersebut terdiri dari atau berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat.
Oke, yang berikut memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Dan yang terakhir memiliki sifat memaksa. Jadi semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua lembaga tinggi dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu biasanya diberikan sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Dari pengertian di atas, maka makna dari tata urutan perundang-undangan adalah peraturan yang berlaku secara hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Peranan peraturan perundang-undangan. Alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi negara Republik Indonesia menurut Bagirmanan ada 4 hal. Yang pertama, merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi kembali dan mudah ditemukan kembali. Yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun dari segi materi muatannya. Yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat dirancangkan. Fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi secara internal dan fungsi eksternal. Yang pertama, fungsi internal, berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi internal terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal yaitu perubahan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Nah, itu tadi menurut Bagirmanan. Sementara menurut Anne Seidman mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai penyertaan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting bagi sebuah negara dalam upaya perubahan perilaku. Itu adalah penjelasan terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu materi tentang makna peraturan perundang-undangan dengan peranannya, fungsinya, dan pembentukan perundang-undangan di Indonesia, dan sekarang kita akan masuk dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan yang harus kita perhatikan. Pertama, ketaatan itu membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat. Untuk apa? Untuk patuh, untuk memenuhi dan mentaati aturan yang sudah dibuat. Yang kedua, kepatuhan berarti sikap taat atau sikap sedia melaksanakan aturan. Yang ketiga, sikap patuh untuk apa? Membentuk perilaku yang disiplin. Kepatuhan terhadap hukum merupakan cermin dari kepribadian seseorang. Nah, kesadaran warga negara Indonesia dapat diukur dari apa? Pertama, pengetahuan tentang hukum itu. Yang kedua, pemahaman tentang hukum. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma atau aturan-aturan dalam hukum itu sendiri. Yang keempat, perilaku hukum. Oke, berikut adalah contoh-contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan di
berbagai lingkungan. Misalnya di lingkungan keluarga. Yang pertama, bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Yang keempat, mematuhi nasihat orang tua. Menjauhi perilaku yang buruk yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Itu untuk lingkungan keluarga. Nah, kepatuhan di lingkungan sekolah. Contoh kepatuhan di lingkungan sekolah: 1. Tekun belajar. 2. Menjaga kebersihan sekolah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Berperilaku baik dan sopan. Tidak merokok. Mengerjakan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru. Untuk lingkungan masyarakat: 1. Tidak berbuat onar. 2. Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. 3. Menjaga nama baik masyarakat, dan lain-lain. Yang terakhir, contoh kepatuhan di lingkungan negara. Yang pertama, taat dan tepat waktu membayar pajak. Yang kedua, mematuhi aturan atau rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. Yang keempat, menjaga nama baik negara, bangsa, menyeberang jalan sesuai tempat penyeberangan. Atau mungkin yang sekarang sedang COVID, ikut aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturannya misalnya 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu contoh. Dari penjelasan materi di atas, maka sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya kita akan berperilaku jujur dan disiplin dalam melaksanakan konsep tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan kita juga akan mempraktikkannya. Maka ada 2 tugas yang akan diberikan oleh Ibu Guru. Nah, tugas yang pertama, kalian akan menyimak berita dari tautan berikut ini. Yang kedua, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian isi, dan ada juga tugas praktek. Untuk tautan, silakan disimak tautan yang Ibu bagikan di samping. Yang kedua, setelah kalian menyalin tautan tersebut, silakan dibuka tautan tersebut. Berita tersebutnya tentang apa dibaca dulu, literasi dulu, disimak dengan baik. Setelah itu, tugas kalian yang pertama, tuliskan 2 judul berita tersebut. Yang kedua, tuliskan ringkasan dari 2 berita tersebut. Yang ketiga, berikan pendapat kalian, Ananda, berikan pendapat Anda terkait dengan 2 berita yang Ibu bagikan di atas yang sudah kalian pelajari dan kalian hubungkan dengan materi hari ini. Nah, di dalam memberikan pendapat, masukkan juga tuh sikap positif yang harus diterapkan oleh Ananda setelah Ananda membaca berita yang pertama. Setelah Ananda membaca berita di atas, maka lakukanlah anjuran dari pemerintah. Karena apa yang wajib dipatuhi atau diteladani ketika Ananda membaca berita di atas. Dan praktekkan itu secara langsung dalam bentuk video. Praktekkan di rumah secara langsung dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar kolase. Cara-cara agar kita terhindar dari COVID-19. Yang berikut, tugas praktek ini menggambarkan diri Ananda yang patuh terhadap aturan pemerintah. Tugas ini dikerjakan selama 1 minggu. Dua tugas di atas dikumpulkan di classroom sesuai dengan kode kelasnya masing-masing. Paling lambat 1 minggu dikerjakan ya. Terus yang berikut, jika ada pertanyaan sehubungan dengan materi, dengan tugas hari ini, ada yang belum jelas, belum dipahami, kita punya grup di Telegram. Silakan kita diskusinya di Telegram. Sampaikan kira-kira materi mana yang belum dimengerti, tugas mana yang belum dimengerti. Nanti di situ ada penjelasannya di Telegram. Untuk materi
dalam bentuk PowerPoint sudah dibagikan di Classroom, tinggal diperhatikan saja, tugasnya juga sudah ada di Classroom, tinggal Ananda mengerjakannya, dilihat dan dikerjakan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini terkait dengan contoh perilaku sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka diharapkan agar Ananda mampu memiliki sikap perilaku jujur dan disiplin dalam hal apa? Dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, jadi milikilah kesadaran yang sangat tinggi, oke, untuk mematuhi peraturan tersebut. Yang kedua, patuhlah. Yang ketiga, laksanakan ketaatan yang sudah kalian miliki. Oke, jadi ketika kita sudah memiliki sikap patuh, maka kita harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di setiap lingkungan tempat kita berada. Itulah kegiatan kita di hari ini terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, bagaimana sikap, perilaku jujur dan disiplin yang kalian lakukan, yang kalian laksanakan sesuai dengan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi tadi kita sudah pelajari bersama tentang ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan dan contoh-contoh yang ada di dalam berbagai lingkungan. Tinggal kalian akan mempraktekannya secara langsung di rumah kalian sesuai dengan judul tugas di atas. Ibu harapkan kalian bisa mampu melakukan kegiatan kita di hari ini di rumah. Materi kita di minggu yang akan datang, kita akan ulangan harian. Jadi anak-anak diharapkan untuk di rumah setelah kalian mengerjakan tugasnya, lakukan juga untuk selalu belajar persiapan ulangan di minggu besok. Jadi silakan pelajari apa yang ada di buku yang kalian sudah beli, oke? Dan kita akan ulangan di minggu yang akan datang. Oke, Ibu kira cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Salam sehat. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang.